lagu Hutan Mertua itu, aku udah tahu kalau itu masuk award, masuk AMI aku udah tahu. Totong lautu si marohaki, nadi topi taui si ingol toki. Horas, Ketua kita. wis, ketua apa nih? Ketua rock and roll tentunya. Amang Stahes. Ogar Nababan. Mulai godang le. Melatih godang leku. Mau menyempatkan waktu loh. Banyak kali jobnya sampai ke Zimbabwe. Wih, zona Batak ini lu. Siapa yang nggak tahu zona Batak? Keri kali dah. Apa kegiatan sekarang? Apa kesibukan Lego? Lebih banyak produksi sih, Le. Untuk saat ini karena kan udah lama juga sih aku nggak nyimpen karya sih sebenarnya. Tapi ya semoga ada jalan lah nanti untuk karya-karyaku. Ngobrolin apa kita ini enaknya, Le? Nah, inilah dia. Pada tiap hari udah ngobrol. Nah, ini terkadang mengingatkan kita story-story yang dulu sih sebenarnya. Story apa? Jangan lawak-lawak dulu. Oke. Leogar. Yap. Sebenarnya banyak orang yang juga mau dengar cerita dari sosok Leogar lah. Saat ini kan Le lebih dikenal penyanyi ya, musisi lah, Yap. Batak ya khususnya. Gitu. Kapan sih Le mulai awalnya Ogar Nababan itu nyanyi lah atau memang awal dulu sempat belajar alat musik apa atau memang langsung nyanyi atau? Oh enggak, kalau Ogar sih kebetulan ya dari keluarga aku sendiri kan memang ya aku belum berani bilang musisi juga, cuman mereka pemain uning-uningan dulu, gitu? paropera. Kalau bapak aku dulu paropera sama mama, dan kebetulan sampai kakakku juga ikut pada saat itu juga jadi maropera lah. Ya dari situ ya aku nggak tahu ya, namanya pohon sama buah itu nggak bakalan jauh. Ya mungkin itu mungkin aku ngikut dari orang tua ya kali ya. Seneng nyanyi dari SD juga udah seneng nyanyi di sekolahan itu, disuruh nyanyi gitu ya sampai sekarang. Ya mungkin ya aku bilang kenapa aku bisa seneng menyanyi. Di luar menyanyi sebenarnya aku banyak sih ada talenta yang lain, tapi lebih ke sosok jadi seorang penyanyi mungkin Sesuatu ya, nih, gitu. Awesome nih gitu ya. Iya, gitu. Makanya sampai sekarang aku seneng nyanyi. Itu pita suara asli, maksudnya enggak Le? Iya sebenarnya enggak, memang asli tapi Sebenarnya asli sih. Asli ya? Asli. Nggak mungkin Memang nggak berat asli. gitu ya? Nggak mungkin nggak asli lah, ya pasti asli. Ya, tapi ya mungkin inilah yang dikasih Tuhan, ya ini yang gue pakai. Talenta itu karakter ya, udah ada karakter suara vokal sendiri ya. Ya puji Tuhan. Dengan berat rocknya tadi gitu kan. Tapi pengen juga sih nyanyiin lagu yang melo-melo juga dengan karakter, karena kan lagu suara berat kayak gini kan orang mikirnya ini pasti lagu-lagunya pasti lagu rock gitu. Enggak juga sih, enggak juga. Karena kebanyakan karya juga aku buat ya tahu sendiri kan lagu-lagu Batak kan gimana. Tapi aku mau buat brand sendiri bahwa suara yang serak itu juga bisa menyanyikan lagu yang balance, yang sedih gitu. Iya. Tantangannya beda tentunya. Pasti, kan? Itu pasti tantangannya pasti sangat berbeda. Iya. Le, kapan sih Ogar itu tepatnya mulai menyanyi secara profesional? Itu waktu mulai ikut-ikut kompetisi dari Idol, Avi kalau nggak sempat ikut Avi? Sempat Avi itu sempet tuh. Avi kan cuma 1 season kalau nggak salah. Nah kalau Idol itu sampai zamannya Virja tuh. Itu masih tetap ikut terus dan ternyata kebetulan Mas Dhani ngelihat juga dan dia narik ke tempatnya dia di RCM. Nah di situ aku udah mulai belajar nih, oh ternyata begini nih yang pengen jadi
sosok penyanyi yang profesional ternyata harus seperti ini. Nah, aku belajarnya di sana gitu, banyak belajar di sana juga. Harus apa rupanya, Le? Untuk Iya. menjadi profesional itu seperti apa yang pelajarin lah? Ya banyak, bukan hanya menyanyi aja, public speaking juga harus dibentuk juga gitu, dari style kita juga harus dibentuk, nggak hanya suara aja gitu loh. Oke, aksi panggung juga. Aksi panggung juga gitu, karena kan di panggung-panggung juga kan euforianya kan berbeda, nervousnya juga akan beda-beda itu. Nah itu harus dibentuk. Dan itu Le mulai belajar tadi dari RCTI. Belajar gitu. Makanya setelah itu aku belajar di situ, ya aku mencontohkan itu mungkin di tempat-tempat ya di kafe, gimana sih bisa nggak gitu ya? Maksudnya aku pakai yang secara profesional ke kafe, masuk nggak? Ternyata masuk. Iya, iya. Ya bisa aja ya, mungkin banyak penyanyi yang memang sudah sering melalang buana gitu, tapi kalau dikasih satu panggung yang memang benar berbeda dengan dia, itu kan stuck aja. Maksudnya kadang menghidupkan audiens ini nggak gampang. Ya. Nah di situ yang kita butuhkan ya seperti public Mood speaking tadi tadi, ya. untuk menaikkan mood audiensnya gimana, cara berbicara kita ke mereka itu Ya. gimana. Iya, iya, gitu. iya. Nah contoh lah, penyanyi profesional itu tidak akan memikirkan kesenangan audiensnya juga. Oke. Dia juga harus memikirkan kesenangan dia pada saat menyanyi. Oh. Gitu. Harus balance. Harus balance. Oke. Bukan hanya menghibur orang yang datang. Oke. Gitu. Dari sosok penyanyinya sendiri juga harus dipikirkan. Gitu. Pernah apa sesuatu hal yang Le alamin pada saat manggung tuh kayak misalnya penonton jadi kayak nggak hidup ataupun penonton justru menyorakin Le? Pernah nggak ada momen kayak gitu? Pernah? Pernah. Ya maksudnya itu tadi aku nggak mempelajari public speaking tuh. Oh, oke. Jadi rancu kan, maksudnya aku ngapain di atas gitu loh. Oke. Sementara yang dilihat mereka datang ke situ berbondong-bondong melihat sosok seorang Ogar, tapi Ogar tidak bisa komunikasi dengan audiens yang datang. Ya itu yang membuat jadi nggak hidup lah suasana menurutku. Iya. Itu udah aku alami juga. Alamin juga ya. Nggak sekali dua kali deh. Sampai disuruh turun. Pernah disuruh Pernah. turun. Itu momennya gimana itu? Ya ini kan pergantian lagu nih. Hah. Ya kan, ya ini nggak terkonsep lah ya. Mungkin belum ketemu panggung besar gitu, masih belajar. Ya kadang kan kita nyanyi, ya setelah nyanyi kan mau masuk ke lagu kedua itu kan nggak langsung kan. Nah untuk menghidupkan suasana atau kita nunggu mungkin ada kira-kira 2 menit atau 1 menit lah itu di atas. Ya gimana kalau kita diam? Iya. Kosong suasana. Kikuk lah gitu. ya. Iya. Penonton juga, Dari itu, wah. ini ngapain sih gitu? Teriak. Anjing lu turun ya, itu sering. Turun begitu dilemparin pakai tolong. Nama Ogar keren kok jadi anjing gitu. Wih. Tapi nggak masalah, sebenarnya itu yang jadi pelajaran juga buat Ogar gitu loh. Oh ternyata kayak gini nih. Ya kalau musisi gampang sakit hati jangan jadi musisi dong. Iya. Iya. Benar. Nggak, jangan jadi musisi, karena musisi itu paling banyak pembulinya itu. Itu paling banyak. Mentalnya juga harus number one ya. Itu. Tadi Le bilang Ogar itu keren ya, gitu. Ya. Nama itu aku penasaran sebenarnya. Nah ini lucu Aku nih. kenal Le 8-7 tahun yang lalu lah. Ya. Udah aku kenal Le dengan nama Ogar. Siapa sih sebenarnya? Apa bener nggak nama itu asli atau gimana sih bisa? Enggak. Kalau namaku itu Victor Sonang Nababan. Victor Ah. Sonang Nababan. Wah, Batak banget sebenarnya. Batak banget. Nah, kenapa bisa jadi Ogar? Karena ini ceritanya lucu karena aku kan sempet itu sering datang ke tempatnya Bang Vicky Sianipar juga kan. Oke. Nah kebetulan nama bokapnya Bang Vicky itu huruf belakangnya itu sama. Namaku itu Sonang, nama Opung itu Hamonangan. Iya, oke. Gitu, jadi pas Bang Vicky manggil, Nang, sini dulu. Kami berdua tuh ngeliat, dua-duanya ya kan. Ini yang mana nih? Yang mana yang bener? Nah dari situ diubah lah. Jadi Opung datang, udah kayaknya kamu harus cari nama panggung deh.
apa nih yang cocok gitu. Oh. Nah, aku bilang paling apa sih kalau di perantauan yang sering dipanggil kalau orang-orang Batak perantau apa sih gitu. Tigor. Tigor, togar, ya kan. Kalau nggak si menet, apa gitu. Nah, aku lebih suka togar. Nah, tapi kebetulan itu bapak tua aku kan namanya togar juga kan. Nggak mungkin sama ya. Nah, aku buang T-nya itu. Aku buang T-nya, jadilah si Oga. Oh. Itu. Tapi kalau di RCM dulu namaku Onang loh. Onang. Ya. Dari Victor Sonangnya tadi. Ya, tapi kan tetap ada namaku kan di dalam gitu. Tapi kalau di industri musik Batak, ya aku buat si Ogar. Oh, berarti semenjak kenal Bang Vicky, Opung Onang. Ya. Jadi kalau orang-orang teman-teman gue yang lama, dia akan manggil aku itu dengan sebutan kalau nggak Victor, Sonang. Oh. Nah, kalau itu yang manggil dengan sebutan nama itu, aku yakin itu teman-temanku yang lama. Berarti aku kawan baru. Kabar. Nah, kalau Ogar, nah itu aku udah tahu itu fans gue. Aja. Udah punya fans aja dia. Oh, yo Ogar ini tuh. Lu berapa lama sih dulu di RCM? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jujur nih buat teman-teman ya, maksudnya Pahit manis. bukan pahit manis, pahit doang. Serius, aku itu 5 tahun tuh di RCM, jujur ya, aku nggak digaji, tapi aku kerja. Dan belajar. Gembleng nggak bisa-bisa nih. Habis. Nah, aku yang benar-benar ditempa itu ya di situ. Kesebaran seorang musisi itu membuat satu karya, aku belajar di situ. Gitu. Mempelajari beberapa referensi itu aku belajar di situ gitu. Mempelajari gimana sih harus berhadapan dengan kamera, aku belajar di situ. Gitu. Dan untungnya Mas Dhani di situ orangnya sangat-sangat ini ya, maksudnya bijaksana gitu loh. Orang yang disuruh datang ke RCM itu diajarin sama dia. Tapi tergantung kita juga lah. Kan ada orang gitu, bapak angkatnya benar, tapi dia nggak mau ngambil kesempatan. Ada kan kayak gitu. Iya. Dia punya bapak angkat yang benar, tapi kesempatan dia nggak mau ngambil. Nah, mungkin karena dia ngeliat situasi kayak gitu kali ya. Gue ngapain sih di sini 5 tahun? Dia tahu kalau gue nyanyi gitu kan. Ya aku dulu, ya aku lihat aja situasi di situ. Ya aku ketemu dengan artis-artis nasional aja nggak gampang kan. Tapi di situ aku bisa. Village. Gitu. Iya, dan belajar sama mereka juga. Gitu. Dan mereka juga ngajarin aku juga balik. Gitu. Gar kalau di dunia musik itu kayak gini, gitu aja sih lah. Nah, terus itu kan selama 5 tahun. 5 tahun. Pahit lah berarti itu, Pahit geblek banget. habis lah. Terbentuk lah tadi ya. Bentuk lah di situ. Secara profesional tadi. Terus kapan tuh mulai kan sempat ikut ini kan, audisi kan. Khususnya untuk vokal kontes Sobat Dream kalau nggak salah ya. Oh iya itu pada saat The Voice kalau aku nggak salah itu jurinya itu Bang Judika, Mas Ari Lasso sama Kakak. Oke. Nah itu pas mereka itu berdiri di luar pas break, nah Judika datang tuh, Oke. manggil aku, Gar, lo udah berapa lama di sini? Udah hampir 5 tahun bang, udah kau keluar aja lah, jangan di sini. Udah cukup itu belajarnya. Tuh ada itu kompetisi tuh untuk lagu-lagu Batak. Kau suka nggak? Kau kan orang Batak gitu. Oke. Nah sementara aku udah tahu kalau untuk kompetisi yang dibuat sama Bang Vicky aku udah lama ngikutin. Gitu. Tapi memang ya tahu sendiri lah, Le, kita dari kampung kan pengen ke Jakarta. Gue pengen jadi artis nasional nih gitu, tanpa memikirkan identitas kita tadi sebagai orang Batak gitu. Padahal jatuhnya aku jadi musisi Batak juga. Kenapa nggak dari dulu kan sebenarnya kan? Gitu. Kalau dari dulu kan dalam besar kan. Mulai dari situlah aku berangkat langsung. Aku izin sama Mas Dhani, izin baik-baik, dan dia juga mendukung aku untuk ngambil keputusan untuk jadi musisi Batak. Gitu. Oh, itulah kalau nggak salah lah ada keluar album lah itu ya. Album khusus yang jebol dari vokal kontes itu ya. Iya, itu kalau nggak salah Rising Star kalau nggak salah. Iya, Rising Star itu ya. Ya, kompilasi. Apa ya? Leleng Upa itu. Kolak Kodo Hasian, ya itu salah satu yang itu Kolak Kodo Hasian ya? Ya. Oh. Lagunya Gimana tuh rapnya tuh, Le? Naik koko nama itu. Ke Saudi ya. Itu kan itu ya. Rising Star itu ya berarti itu ya? Ya, itulah. Itu pecah telur kalau aku yang nyanyi lagu Batak.
Sebelumnya aku nggak pernah dan nggak pernah membuat lagu Batak. Baru itu langsung dan pecah. Ya menurutku pecah sih. Iya, aku Menurutku tahu pecah loh. Iya. gitu. Pecahin kepalaku. Kenapa? Mumet atau pusing apa gimana? Maksudnya gini banget ya jadi penyanyi Batak gitu loh. Maksudnya kan sangat berbeda kan warnanya. Maksudnya secara tongkrongan juga pasti sangat berbeda Iya, gitu pada saat aku Di nasional. oh kayak gini nih. Nah, pindah ke Batak yang selama ini memang kulturnya di Batak, nongkrong di Lapo dulu di kampung, tapi sangat berbeda pada saat di Jakarta. Iya. Nah, itu yang membuat ternyata harus mulai membenah diri dulu nih, harus merubah kulit lagi nih. Oh. Karena kan harus mengenal juga kan gimana industri Batak ini gitu. Dari situ aku mulai melangkah dan mengenal sosok Bang Vicky Sianipar. Dari situ mulailah diajarin lagi aku nih tentang industri musik Batak. Dan memang aku jujur jarang melihat sosok penyanyi Batak yang rock. Ya mungkin ya almarhum Jack Marpaung dulu. Ya adalah sekarang kayak Roni Parulian yang baru-baru nasional. Tapi kalau yang di Batak konsisten kayaknya Lay doang gitu. Kenapa kok Lay memilih jalan Lay itu di rock? Apa ya? Ya sangat ini sih menurutku Lay. Maksudnya rock itu udah sebagian jati diriku juga sih. Kenapa? Emang dari dulu nyanyinya rock terus atau? Karena mungkin ya dari penampilan sendiri Lay udah lihat lah gimana. Gitu. Dan kalau untuk penyanyi-penyanyi untuk lagu-lagu yang memang slow dengan suara yang sedikit kalem, itu udah banyak kali Lay. Iya, iya. Ya menurutku gimana caraku untuk mengalahkan porsi mereka ya dengan karakterku. Gitu. Oh. Itu dia. Ini nggak semata-mata dong suara yang berat harus suara rock terus, bawa alternatif terus enggak juga gitu. Dan itu natural sih. Natural. Ya. Nggak ada istilah karena ini komersil terus Lay rubah karakter enggak. Itu bawaan kan. Enggak. Paling yang merubah itu instrumennya. Hal apa yang Lay dapatkan dari Rising Star itu? Pelajaran-pelajaran berkaitan masalah vokal lah. Oh banyak. Banyak ya? Aku sampai kasih coach sama Bang Vicky untuk lebih mengasah lagi karakterku itu. Salah itu kemarin itu Mas Dodi Katamsi. Oke. Nah itu yang dikasih ke aku gitu dan aku udah pelajaran dari dia. Apa? Ya metode-metode untuk suara serak kayak yang aku punya. Kayak gimana coba? Ya, contohnya lagu apa lah? Coba rap sedikit gitu aja. Yang mungkin sulit gitu. Sebenarnya itu lebih ke teknik ya. Contoh kalau kayak aku lebih ke fry. Oke. Jenis suara aku itu harus fry. Fry itu gini. Itu teknik. Okay. Nah ini kalau mau cara menghilangkan pada saat kita rekaman biar tidak terlihat pitchy. Iya. Nah dia harus menggunakan fry. Gitu. Ayolah ko. Mungkin di situnya. Kalau aku buat ayolah ko bisa aja pada saat itu mungkin yang ngedit itu agak susah. Usaha lah ya. Iya. Nah, aku dapat dari Mas Dodi itu teknik yang itu. Ya karena memang tipikal suara aku itu memang tipikal serak dan memang harus menggunakan cara husky. Itu. Yeah. Itu yang aku dapat kali banyak sih ilmu deh sebenarnya. Ya itu aku gunain pada saat aku tag rekaman. Paling gunanya di situ ya. Gunanya paling di situ. penting ya. Paling banyak di situ. Terus setelah Rising Star tadi jebol, Yap. lagunya view-nya gede, ya banyak yang dengarkan lah. Banyak job dong. Oh di situ belum? Oh belum? Belum demi Tuhan belum. Terus apa yang Lay lakukan setelah itu? Ya menabung, membuat karya terus begitu. Dan saking semangatnya itu aku kumpulin bikin guide ya kan. Dan akhirnya Covid kan kemarin itu. Nah di situ aku udah patah semangat tuh. Patah semangat. Ya mau gimana? Mau kemana-mana juga nggak bisa. Mau kerja juga nggak bisa. Akhirnya pulang kampung. Sempet pulang ya Lay? Pulang kampung itu aku setahun tuh di kampung. Nah
di situ kebetulan Bang Vicky sudah mulai menjajal Toba. Dia udah mulai pulang balik Jakarta Toba seperti itu. Nah kebetulan dia tahu kalau aku lagi stay di kampung. Nah dia butuh temen tuh, butuh temen. Dia ngubungin aku, dia ngajak untuk Gar temenin aku yuk, pengen jalan-jalan ke Toba gitu. Ya udah, aku aja jalan-jalan, diajak jalan gitu. Itu sampai 3 kali tuh dalam sebulan. Itu jalan. Nah kebetulan di situ Bang Vicky dapat project pembuatan film, ngeri-ngeri sedap itu kalau nggak salah, kalau Lai tahu. Nah sebenarnya aku kan udah males tuh ke Jakarta, udah males banget karena udah tahu kan Jakarta gimana. Iya. Nah cuman aku bilang ke Bang Vicky, Bang bukannya aku nggak mau bantu, cuman udah Bang aku di sini aja sih berkarya di Medan aja lah gitu. Cuman Bang Vicky bilang aku cuman butuh 6 bulan kau bantu aku bikin karya untuk soundtrack film ini. Gitu. Nah tertantang dong aku, tertantang. Ya aku bilang berarti 6 bulan ya Bang. Setelah 6 bulan kita rilis, aku balik. Tapi Bang Vicky balik. Nah kalau lagunya viral, malah ditantang gitu loh. Balik. Oke. Nah di situ nggak bisa ngomong aku, nggak bisa ngomong. Aku pikirin dulu deh Bang gitu. Nah, akhirnya Bang Vicky balik ke Jakarta, aku masih stay nih. Oh nggak ikut? Nggak. Oh masih oke. Karena kan masih COVID tuh. Iya terus? 2 bulan aku disuruh mikir itu. Nah akhirnya ya aku bilang, oke lah Bang, kita jalanin dulu. Nah aku terbang ke Jakarta, sampai di Jakarta, aku inget tuh pembuatan lirik dan nadanya itu jam 2 pagi sampai jam 6:30 pagi. Buset. Itu aku dan Bang Vicky yang buat. Orang tidur kalian malah buat lagu? Buat lagu. Terus? Nah selama di RCM kan aku tidak pernah membuat karya kan. Nah di situ baru aku tahu, oh ternyata kayak gini nih membuat karya yang benar gitu loh. Iya. Nah setelah selama ini aku bikin lirik, ya udah bikin lirik. Kalau mau direkamin, ya udah tinggal direkamin, mixing, mastering, dan buat klip, buat ke YouTube gitu doang kan. Nah ternyata enggak. Banyak revisi-revisi yang dilakuin sama Bang Vicky gitu. Nah pada saat aku buat lirik untuk soundtrack film itu, aku harus bikin lagu ada 10. Dan ternyata cuma diambil 1. Buset. Cuman 1. Serius lah, cuman 1. Dan itu pun aku harus bisa menggabungkan nada-nada yang dikasih sama Bang Vicky. Dia ngasih 4 instrumen lagu, aku harus bisa nyulik di sini dikit, nyulik di sini dikit, dan itu yang aku satuin. Gitu. Nah di balik itu, setelah itu jadi, aku harus berkomunikasi lagi dengan apa sih namanya kalau musik director? Bukan? Bukan, yang kalau kita di kuliah itu apa namanya, skripsi kan kita bimbingan. Komanya di mana? Oh, operator. Seperti itu. Skrip lah itu ya. Sampai seperti itu gitu loh. Anjir sampai segininya ya bikin lagu ya gitu. Itu sampai pengerjaan 1 single aja aku sama Bang Vicky itu sampai 7 bulan. Dari situ baru aku tahu, oh seperti ini ternyata membuat satu karya gitu. Jadilah lagu itu dalam 7 bulan, Lek. 7 bulan? 7 itu bulan. workshopnya, buset. 7 bulan. 7 bulan itu, dan mulailah kita memikirkan klip. Nah di klip itu pun, nah ini unik nih ceritanya nih, agak-agak keren nih ceritanya. Kita udah membahas di sini, kita bikin konsepnya nih, kita harus kemana nih. Nah dulu kalau nggak salah, seharusnya klip itu kita buat di Silalahi. Kita buat di Silalahi. Ternyata enggak. Kita itu harus dibawa pas mau menuju ke Silalahi, kami harus melewati yang namanya Bakara. Oke. Nah, Tapanuli. iya. Oh, Umbang Bakara. Umbang, ya Umbang. Nah, aku kan peparannya Toga Siombing. Oke. Nah, tempat kelahirannya kan di sana tuh. Ibaratnya bukan tempat kelahiran sih, maksudnya peparannya kan di situ semua. Iya. Nah,
mulai bingung kenapa harus di sini. Awalnya nggak kepikir Nggak gitu. kepikiran karena nggak ada kepikiran untuk membuat di situ. Cuman pada saat itu kita bilang dalam sama tim di mana tempat jalan yang paling cepat menuju danau. Ternyata harus dari situ. Nah gitu kita lewat barulah terlihat di situ. Ternyata di situ tugunya margaku di situ. Tempat leluhurku. Ada namanya Opung Raja Sumba sama Opung Borudiang Naga. Nah itu yang melahirkan Toga Siombing ini. Nah di situ aku tahu gitu. Pada saat pembuatan video klip ini pun ternyata aku belajar juga leh. Belajar dulu aku leh. Serius? Serius. Belajar apa aja itu? Tarumbo. Harus belajar tarumbo. Sampai segitunya. Akhirnya jadilah klip ini. Jadi klip ini balik ke Jakarta dan mulai pemutaran film di bioskop. Ya, tapi tahu nggak lagu Hutana Mertua itu? Oke. Aku udah tahu kalau itu masuk award, masuk AMI aku udah tahu. Sebelum Sampai diumumkan. Oscar aku tahu. Sebelum dinaikkan melalui leluhur itu. Apa yang membuat Lea bisa klaim itu? Kalau Pernah mimpi atau apa? Enggak. Terus apa yang Lea rasain emang? ya melalui pertemuan dengan kan kita punya apa Rasa ya? lah ya. Frekuensi Atau energi atau apa gitu? Rasa atau apa gimana? Ya kalau aku pribadi ditanya nggak sampai ke situ pikiranku. Oke. Ya karena memang aku udah ngikut cara berpikirnya Bang Vicky gitu tentang leluhur ini gimana gitu kan. Habatakon lah ya. Habatakon tentang Habatakon gitu. Ya karena aku orang Batak harus paham juga tutur kan gitu lah. Nah ketemu tuh di sana sama ada inang kita juga namanya Nur Hayati Situmorang. Oke. Nah dia itu salah satu pembicara juga untuk masalah Habatakon ini. Di apa komunitas ada punya kita punya komunitas namanya komunitas Rumah Hela. Oke. Nah, ya dia sebagai mediator itu dan menyampaikan ke aku dan aku kadang benar nggak sih ini? Apaan sih ini? Gitu loh. Maksudnya kan kita hidup di dunia nyata loh ini, Iya. gitu loh. Di era modern lah ya. Iya. Ya untuk mendengar yang seperti itu kan agak sedikit rancu juga ya kan. Iya. Ya apa sih? Ternyata terbukti lagu itu menjadi salah satu soundtrack film Ngeri sedap. daerah yang masuk nominasi di award, di AMI dan Oscar. Nah, berarti kan aku udah tahu duluan dong, walaupun aku nggak yakin gitu loh. Iya. Karena ya kayak yang gue bilang tadi, kita hidup di zaman modern nih gitu. Gitu lah ya. Jadi mulailah dari situ Bang Vicky ngajak aku terus kerjasama. Akhirnya membangun karakter lagu terus, membangun karakter dan membuat karya-karya yang baru. Ya dari situ jalan terus, mulai dari karya itu aku udah mulai manggung. Mulai dikenal banyak masyarakat Ya, umum puji lah, Tuhan di luar itu. Batak lah ya. Ya, dan mulailah orang mengenal namanya Ogar. Karena filmnya menasional kan, Betul. pecah itu nama Lea di mana-mana itu Ogar Nababan. Tapi by the way Lea itu liriknya kayak kerinduan ya tentang kampung halaman kan atau Iya. sebuah kampung ya yang memang orang ya pingin kesana kayak gitu. Nah ini sedikit ini Aku nih. pingin tahu itu. Nah, ya mungkin kalau secara arti orang pasti bilang kalau namanya Hutana Mertua ini kan kampung halaman nih. Iya. Karena kan kampung yang bertuah tuh artinya. Oke. Nah, sementara pada saat aku membuat lirik itu bukan kampung. Kampung itu sebenarnya apa? Rumah. Oke. Rumahku di mana aku dilahirkan, ya itu Hutana Mertuaku. Bukan kampung leluhur itu bukan. Oke. Nah, cuman pengertian luasnya yang pada saat orang mengartikan lirik itu dan ya sekarang kan gampang ada Google ada apa. Ya yang keluar pasti itu. Tapi buat aku nggak masalah. Memang tujuanku membuat lagu itu supaya teman-teman yang di perantauan yang dimanapun untuk mengingat kampung halamannya sih sebenarnya. Itu arti dari Hutana Mertua itu. Nah, yang paling serunya aku
pada saat membuat lirik harus balik lagi ke kampung. Kampung. Harus ngeliat dong. Iya. Ya pada saat aku buat lirik contoh yang Hui dadak danaki madalang tusiko. Ya aku harus ke sana, bangun pagi jam 5:30, buka pintu kamar dan buka pintu rumah. Ya aku memang ngelihat anak sekolah pagi-pagi berangkat, karena di sana kan anak sekolah jarang naik angkot, jalan kaki semua tuh. Iya. Nah, aku ngelihat lagi Hauma yang memang orang tua yang di sana berangkat ke ladang. Nah, itu yang aku lihat gitu, dan memang aku harus merasakan gimana angin itu berembus dari atas bukit ke bawah. Itu lah rasain, bener, di kampung itu. Buset. Makanya pada saat menyanyikan lirik itu kan harus mengingat itu biar nyampe gitu loh. Rasanya itu Rasanya gitu. Sampai segitunya, Le. Kalau enggak dulu aku nggak pernah bikin lagu kayak gitu. Ya bikin lagu ya udah oh ini udah kelar gitu-gitu aja. Ya mungkin itulah yang aku dapat sekarang. Kenapa sih lagu-lagu yang aku buat dulu kok nggak ada nyawanya ya? Mungkin karena itu. Ternyata membuat sebuah lagu ini pun ya memang harus bener-bener real terjadi. Buat diri kita kah atau sama orang lain kah gitu. Sehingga message dan rasanya nyampe. Iya, itu. Dan itu harus si yang penyanyi aslinya yang nyanyi. Iya. Benar sih. Gitulah. Jadi kan kemarin juga sempet juga kan Hutan Amartua ini dibawain di award itu kemarin. Ya menurutku sih nggak nyampe, cuman ya sah-sah aja sih, itu artis ya kan yang menyanyikan. Cuman kan setidaknya mereka harus paham dulu dong. Iya. Nah itu sebenarnya itu yang kemarin yang sangat aku sayangkan. Sedikit gitu inilah ya. Kenapa sih kalian hanya membaca lirik, dan mengeluarkan nada, tapi tidak merasakan apa arti lirik itu keluar begitu. Kadang kan ada orang lain mendengar lagu kita, dia tidak paham dengan lirik, tapi pada saat penyampaiannya benar, rasanya benar, orang paham lagu itu gitu loh. Iya. Itu. Ya itulah pentingnya tadi soal bicara rasa tadi kan. Iyalah itu. Di dalam lirik tadi. Ngomong tuh gimana tuh? Rapnya bisa nggak, Ali? Coba. Yang mana? Di hutan Amartuai totong lautusi marohaki nadi topi taui si ingotoki ujuha teo ni. Wah, itu dalam banget, merinding aku denger lagu itu, kayak ada rasa gimana ya, apalagi yang kita sudah di perantauan ya. Itu kayak kena banget sih ya, karena aku juga aku dan Bang Vicky bikin lagu itu bukan buat orang-orang Batak atau regenerasi orang Batak yang di kampung, enggak. Justru kami buat lagu itu buat anak-anak perantau supaya ingat sama kampung halamannya gitu. Bukan tembakannya untuk anak-anak kampung, enggak. Dan liriknya nggak asal-asalan aja ya. Nah, itu di situ. Wah, gokil, ditambah komposisi musik yang luar biasa dari Bang Vicky. Wah, itu udah pasti lah. Justru karena dia tuh yang megang, makanya aku lebih semangat dikit ya kan, maksudnya wah ini kerjasama nih sama Bang Vicky nih gitu. Itu ditonton, wah kalau nggak salah udah 3 juta 4 jutaan tuh sekarang, dan viral di mana-mana kan. Ya puji Tuhan lah. Ya kita ngerjain itu pakai hati menurutku ya. Karena pembuatan film Ngeri-Ngeri Sedap ini juga pemerannya itu semua nggak ada yang dibayar. Tidak ada. Dari hati ya. Kemarin itu kan kita mengharapkan film itu cuma 500.000 lah. Oke. Itu 500.000 udah pecah menurut kita. Menurut Bene juga pecah. 500.000 orang. Yang ternyata enggak. Ya, ternyata juta-jutaan. Iya, menurut, jadi dalam pikiranku, oh ternyata kalau kita mengerjakan sesuatu ya dari hati dan tulus dari hati, ya hasilnya pasti baik. Ya, itu yang aku tangkap dari itu gitu. Dan sampai sekarang aku melakukan itu. Ya kalau melakukan sesuatu, contoh kan aku sebagai komposer ya, maksudnya
ya harus tulus membuat sebuah lirik pun gitu. Walaupun itu artinya dalam hal kebencian kita pada saat membuat lirik gitu. Ya harus benar-benar tulus supaya rasa benci itu dapat. Iya. Gitu. Terus setelah Ngeri Sedap tadi juga pecah, sekarang udah dengar lagi buat ini nih, kayak lagi buat lagu juga. Ya itu Le, yang selama aku berapa tahun ya, 2 tahun kayaknya ini aku nggak bikin karya. Ya aku nabung karya itu. Ya puji Tuhan, aku ngerjain itu sama teman-teman juga di studionya Bang Vicky, dan aku nyodorin itu ke Bang Vicky. Bang Vicky juga responnya baik, bagus, dan mendukung aku juga. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya lucu lah. Aku sebenarnya mau ngeluarin single. Oh, gitu. Malah single. Iya, judul singleku itu Samisara. Nah kebetulan itu aku perdengarkan ke Bang Vicky langsung responnya bagus. Kenapa nggak lu buatin album? Lu kan punya single, ngapain ngeluarin single lagi gitu? Ya udah langsung sekalian aja album. Nah, tertantang lah. Nah aku kerjain lagi terus bikin lirik. Aku sodorin lagi Bang Vicky, dipilih satu-satu, jadilah satu album 10 lagu. Gitu. 10 lagu. 10 lagu, dan sekarang lagi di revisi terus sama Bang Vicky. Udah mulai revisi, mulai mixing, yang mudah-mudahan mulai doain cepet di masternya supaya bisa tahun ini kita keluarin. Oh, target tahun ini rilis? Tahun ini lah. Albumnya? Ya. Dan itu Batak semua? Semuanya Batak. Dan ada satu sih. Kan biasanya terkadang ada musik daerah ini diubah ke bahasa Indonesia kan? Iya. Nah kalau aku mungkin nggak tahu ya. Aku buat itu, ubah liriknya ke bahasa Timur. Oh, bahasa Timur? Iya, lagu Batak tapi? Iya. Aku buatnya bukan ke bahasa Indonesia, tapi ke bahasa Timur. Gitu. Karena masih nggak terlalu jauh sih range-nya. Kalau kita Batak ini dengan orang Timur nggak terlalu jauh juga gitu. Tekanan suaranya gitu sih. Dan puji Tuhan juga, doain lah. Ini kan di album ini ternyata ada satu lagu yang memang nyemplung ke satu soundtrack film lagi. Oh iya. Oh ada film lagi ya? Ada film lagi. Dan kebetulan Bang Vicky suka dengan ada satu lagu di album ini. Cemplungin lah itu gitu. Itulah yang sempet ini cerita ya tentang inilah itu ya. Tentang nanti teman-teman udah pasti tahu lah itu, karena akan ditayangkan di bioskop juga kan gitu. Ya kalau mungkin tadi Bang Vicky nggak ngelihat gimana prosesku membuat satu karya, mungkin dia nggak percaya kali, gitu, karena memang udah pernah kerja sama kali ya. Dan apapun yang dia bilang aku ikutin, karena memang dia yang tahu untuk industri Batak ini ya, gitu. betul. Ya mudah-mudahan cepat lah aku kerjain gitu, karena aku juga udah nggak sabar kali. Nggak sabar ngejob lagi ya, manggung sana sini lagi dengan lagu yang baru ya. Dengan lagu yang baru. Kalau ini puji Tuhan nanti kita nyanyiin lagu yang baru semua. Wow. Tahun ini ya lah ya. Iya dong. Video klip udah mulai dikerjain? Belum kan. Masih workshop lagu dengan mastering ya? Ya harus didaftarin dulu lah. Semuanya. Iya. Baru biar enak gitu loh kemana-mana kan. Ya, takut juga kita kena ini. Ya, apalagi walaupun karya kita sendiri gitu loh. Kenapa takut? Emang apa yang lihat sekarang? Maksudnya gini ya, aku ngelihatnya gimana sih sosok Leogar ngelihat industri Batak emangnya saat ini? Musik Batak lah khususnya. Iya, makin maju lah, Le. Oke, makin maju. Terus apa yang menjadi ketakutan lain? Ya bukan ketakutanku sih. Ya kalau karyaku siapa aja bebas aja bawa. Tapi kan itu kan aset. Iya. Ya dong. Ya kalau nggak buat aku, buat keturunanku, buat siapapun nanti itu dari keluargaku begitu. Maksudnya biar tidak sia-sia juga aku mengerjakan ini gitu loh. Makanya aku daftarin dulu. Nah kalau untuk konsep untuk klip udah ada kepikiran lah ya. Kalau ini warna genre musik di album ini? Ya bisa les spill nggak? Aku di album ini aku mainin 3 genre musik di dalam. Ada rock, pop, sama reggae. Oh, ada reggae-nya juga? Ada reggae-nya kita buat. Baru semua tapi ini ya? Baru semua. Bukan recycle ya? Oh tidak. Oke. Semuanya itu baru. Begitu. Gokil. Kira-kira mau sampai kapan?
nyanyi Batak ini, ada kepikiran mau nyanyi nasional nggak? Terakhir nih lah ya. Ya dari dulu kepikiran jadi penyanyi nasional lah, Le. Nggak mungkin nggak, cuman kan tahu sendiri kalau jadi penyanyi nasional nih. Saingannya lebih berat lagi. Iyalah. Lebih banyak lagi. Lebih gila kan? Lebih gila lagi. Gitu. Bukan berarti kita nggak bisa gitu loh, tapi ya udah deh, aku udah jadi identitas diriku aja deh, aku nyanyiin lagu-lagu Batak aja lah gitu. Ya kalau ditanya sampai kapan, ya kalau aku sehat terus sampai umur 100 tahun aku pengen nyanyi terus. Ya kan begitu. Ya kalau bisa keturunanku juga menyanyiin laguku gitu loh. Ya kalau ditanya untuk sampai kapan ya. Ya kalau bisa sampai aku mati lah. Iya. Sampai aku tuh pernah beberapa kali ngena dengan lagu yang Lay bawain itu yang ujung di Molukong. Oh itu, ya itu mungkin karena udah aransemennya Bang Vicky. Iya aku juga kesentuhnya karena aransemennya Bang Vicky, bukan berarti aku nggak pernah dengar lagu Ujung di Molukong kan. Karena itu di lapo-lapo sering kali kita iniin. Ya, cuman kan mungkin kayak gitu dulu, Le, mungkin pada saat nyanyi di lapo kita nggak terlalu paham itu artinya. Nah aku mulai paham banget arti lagu itu mulai ngikutin Bang Vicky. Oh. Di situ. Tadi hanya dengar doang. Hanya dengar doang. Ya aku yakin deh banyak tuh yang teman-teman kita yang di sana yang nongkrong bawain lagu Batak, bolongin banyak hanya sekedar suka gitu. Banyak, kalau ditanya artinya mungkin agak ini juga kali. Iya. Banyak. Ya dan begitu juga aku dulu gitu loh. Aku juga dulu gitu. Pernah ngalamin momen itu juga. Akhirnya ya mau tidak mau karena aku memang suka menciptakan lagu-lagu Batak, ya aku harus paham lah. Sebelum aku menciptakan itu, aku harus paham dulu cerita apa nih yang mau aku buat nih gitu. Supaya orang pun nggak sembarangan lagi gitu menyanyikan lagu itu gitu. Karena banyak nih lagu-lagu sekarang yang memang lagunya tadi memang sedih, dikoploin lah. Iya. Bukan biar viral. Iya. Nggak masalah sih, itu memang terbantu, tapi setidaknya ya paham dulu lah arti dari lirik itu apa gitu, supaya nggak salah gitu pada saat mengubah aransemen musiknya gitu. Itu sih sebenarnya yang disayangkan gitu buat teman-teman yang memang membuat recycle karya orang lain gitu. Nggak masalah sebenarnya gitu. Karena apa sih yang mau permasalahan kalau aku udah daftarin kok. Lu mau nyanyiin gimana ya, duit masuk ke gua kok gitu loh. Tapi kan setidaknya kan esensinya itu kan maksudnya lu tahu dulu dia ini lagu ini liriknya bercerita tentang apa. Harusnya itu dulu. Karena kan cuma minta izin doang lah. Bang, aku bawa lagu ya bang. Udah sekedar itu aja. Ya, seharusnya kan, bang aku bawa lagumu ya bang. Tapi bisa nggak bang ceritain dulu bang? Gimana sih ini? Pembuatan lirik, filosofi gitu ya. Kan harus gitu dulu, biar nggak salah dia bikin aransemen musiknya. Gitu loh. Ya karena menurutku kalau orang mau mengcover sebuah lagu, lu harus lebih baik dari penyanyi aslinya. Itu harus. Kalau lu nggak lebih baik dari penyanyi aslinya, jangan coba-coba recycle lagu. Iya dong. Iya. Nggak bakalan masuk lagi gitu loh. Akan jadi bahan bulian jadinya. Setuju. Itu jadinya. Makanya harus ditanya dulu. Nah kalau pada saat ada teman-teman yang mau recycle laguku, tapi dia tanya, bang, tapi ceritain dulu lah bang, gimana ininya liriknya tentang apa sih bang? Aku lu gowo kok. Ayo sini, silakan gitu loh. Nggak masalah gitu loh. Tapi banyak ya, maksudnya untuk teman-teman yang sekarang kan, ya yang penting aku udah minta izin, apa ya. Ya menurutku, aku pribadi, ya karyaku mahal, menurutku ya. Iyalah. Karena itu keluar dari pikiranku sendiri gitu. Pada saat ada orang merubah itu, ya wajar dong aku komplain. Gitu. Tapi kalau dia meminta izin dan meminta aku untuk menjelaskan arti dari lirik itu, ya aku akan lebih positif. Appreciate lagi ya. Iya. Wow, luar biasa nih. Itu dia lagu. Terakhir lagu. Yap. Ini dong. Aku tadi pingin denger Lay nyanyiin yang Ujung di Molukong tadi rapnya. Somarlah patan marele margoldang marhebas
hamu molo dung mateang somar lapatan naulina renggang patu pahomu molo dung mateang ujuni ngolukong maniang tupama bahena kana renggang asa tari rasa sude holong ni rohami namarna tua tuai. Oleh Tegorang, Leogar, Oleh tim, oleh tim, oleh. Sukses.